Memahami pragmatik dalam kegiatan berbahasa. Prinsip pragmatik. A. Makna interpretasi dan makna representasi. Makna interpretasi merujuk pada pemahaman atau penafsiran terhadap sesuatu, seperti teks, karya seni, atau situasi. Melibatkan proses penguraian atau menjelaskan arti yang terkandung di dalamnya berdasarkan konteks, budaya, dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu yang melakukan interpretasi tersebut. Makna representasi merujuk pada cara di mana sesuatu seperti kata, gambar, simbol, atau konsep mewakili atau menggambarkan sesuatu yang lain. Representasi dapat berupa visual, verbal, atau nonverbal yang digunakan untuk menyampaikan ide, konsep, atau pengalaman. B. Peran retoris bukan gramatikal. Peran retoris bukan gramatikal dalam kegiatan berbahasa melibatkan bagaimana pemilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan gaya bahasa untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku pendengar atau pembaca, termasuk penggunaan figur retoris seperti metafora, simile, personifikasi, serta teknik-teknik persuasif lainnya untuk mencapai efek yang diinginkan dalam komunikasi. Peran ini menekankan aspek persuasif, ekspresif, dan ekstensi dalam penggunaan bahasa, di mana tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca dengan cara yang tidak hanya gramatikal tetapi juga retoris. C. Pragmatik fokus pada tujuan percakapan, bukan pada kaidah konvensional. Dalam pragmatik, fokus utama adalah pada bagian bahasa digunakan dalam situasi komunikatif untuk mencapai tujuan tertentu, bukan hanya mengikuti kaidah-kaidah konvensional atau tata bahasa, termasuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tujuan komunikatif dalam menganalisis bahasa. Dalam pragmatik, menekankan utamanya adalah pada tujuan komunikatif dari percakapan atau interaksi bahasa, seperti menyampaikan informasi, meminta bantuan, atau mempengaruhi pendapat orang lain. Ini berbeda dari tata bahasa yang lebih berfokus pada aturan dan struktur bahasa itu sendiri. Dalam pragmatik, penting untuk memahami konteks dan tujuan di balik penggunaan bahasa. D. Pragmatik dominasi daya tuturan daripada makna tuturan. Pragmatik dominasi daya tuturan mengacu pada kekuatan atau kontrol yang dimiliki oleh penutur dalam sebuah interaksi berbicara. Ini bisa mencakup aspek kekuatan sosial, status, atau otoritas yang mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Di sisi lain, makna tuturan adalah informasi yang terkandung dalam ujaran yang dapat mempengaruhi pemahaman atau reaksi pendengar terhadap pesan tersebut. Dalam interaksi verbal, kedua konsep ini sering saling terkait karena penutur yang memiliki dominasi daya tuturan juga cenderung memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana makna tuturan dipahami dan diinterpretasikan oleh pendengar. E. Pragmatik fokus pada pemecahan masalah, bukan pada kaidah. Dalam konteks filosofi atau linguistik, pragmatisme adalah pendekatan yang menekankan pentingnya konsekuensi praktis dari keyakinan, teori, atau tindakan daripada kebenaran atau kebenaran mutlak. Dalam linguistik pragmatik, fokusnya adalah pada bagian konteks, tujuan komunikasi, dan efek praktis dari ucapan atau tindakan yang diperhitungkan, daripada hanya mematuhi aturan atau kaidah linguistik. Dalam pragmatik, fokusnya memang lebih pada bagian bahasa digunakan untuk mencapai tujuan komunikatif dan memecahkan masalah dalam situasi tertentu, daripada hanya mematuhi aturan atau kaidah linguistik secara ketat.
Pragmatik mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan situasional dalam analisisnya, serta bagaimana pesan-pesan tersebut dipahami dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. F. Pragmatik dominasi fungsi interprestasi daripada fungsi ideasional. Dalam konteks pragmatik, dominasi fungsi interpretasi menekankan pentingnya memahami pesan secara praktis dan efektif. Sementara fungsi ideasional lebih mengutamakan ekspresi ide atau gagasan yang lebih abstrak. Artinya, dalam komunikasi, pragmatik menyoroti bagaimana pesan tersebut dipahami dan digunakan dalam situasi konkret, sementara fungsi ideasional menyoroti aspek kreatif dan konseptual dalam menyampaikan pesan.